Oke gengs, ketemu lagi di Masak versus Makan. Ketemu lagi sama gue dan suami gue di belakang, dia lagi siap-siap. Jadi hari ini kita akan bikin menu spesial dan sebenarnya ini menu yang gampang dan juga makanan yang termasuk favorit di keluarga gue, khususnya gue. Jadi gue akan bikin bakmi goreng. Nah sebenarnya kita udah pernah bikin ya resep mie goreng khususnya di beberapa video kita sebelumnya. Nah cuman ini bedanya hari ini adalah dari si mie-nya. Kalau sebelumnya kita mungkin gunain mie yang mie telur. Nah cuman kali ini kita akan gunain bakmi yang biasa kita makan tuh di abang-abang tuh, yang bakmi ayam gitu. Nah ternyata itu bisa loh kita gunakan sebagai mie goreng. Makanya gak usah lama-lama, kita langsung lihat ya gimana cara buatnya. Oke gengs, langsung aja kita ke dapur lagi. Sekarang ini bahan-bahannya nih, sekarang gue udah punya mie. Nah ini gue pakai kali ini mie gorengnya gue mau pakai bakmi. Jadi ini untuk mie ayam sebenarnya. Nah cuman ini gue pakai yang telur bebek. Jadi memang lebih kenyal. Nah ini untuk toppingnya gue punya sosis, punya otak-otak, punya bakso. Nah kalau teman-teman misalnya mau diganti dengan ayam atau udang itu bisa. Cuman sarannya kalau pakai ayam sama udang itu harus dimasak dulu karena supaya dia nanti mie-nya nggak terlalu becek. Karena kan kalau ayam sama udang kalau kita masak dia mengeluarkan air. Jadi lebih baik dimasak terpisah dulu baru jadiin topping. Nah kalau ini kan frozen food, ini tuh sebenarnya udah matang, cuman kita tinggal panasin aja. Untuk bumbunya yang paling umum banget, ini gue pakai 2 siung bawang putih. Nanti ada kecap Inggris, ada saus tiram, ada kecap ikan, ada kecap asin, ada minyak wijen, nanti ada pakai garam, ada pakai kaldu ayam sama lada. Dan satu lagi nanti ada kecap manis untuk pewarna dan manisnya. Nah sebenarnya untuk mie-nya sendiri, ini kan gue pakai mie ayam. Untuk mie ayam, tapi ini mie dengan telur bebek. Itu ada yang telur ayam juga, terus ada yang mie gepeng, ada yang mie lebar, itu sama aja semuanya mie, cuman tergantung selera aja. Nah kemarin gue coba-coba udah pernah masak juga sebelumnya pakai mie telur, cuman gue lebih suka pakai mie ini. Jadi teksturnya itu lebih kenyal aja sih si ininya, terus karena dia lebih tipis, jadi lebih nyerap dari bumbu-bumbunya. Jadi ini ada bawang putih. Nah ini kemarin juga ada temen juga nanya kalau cincang bawang putih gimana biar cepet halus. Nah sebenarnya kalau cepet halus sebenarnya bawang putihnya kita geprek gini aja. Nah setelah ini baru kita cincang biasa. Cuman kalau cincang biasa sebenarnya ada juga orang yang dia pakai tangannya seperti ini untuk megang bawangnya, itu hati-hati karena bisa terpotong. Kalau bisa pakai tangannya seperti ini, jadi ininya jangan terlalu tinggi juga. Jadi untuk resiko kepotongnya lebih kecil sih. Kita memang nggak mau terlalu halus juga, nanti nggak berasa juga. Oke geng, langsung aja kita mulai. Ini mie-nya gue nggak pakai semua, ini karena 2 porsi. Jadi mie satu bungkus ini ada 6 porsi mie, jadi kita pakai 2 porsi karena gue cuman berdua sama istrinya. Jadi ini 2 porsi. Nah ini mie ayam itu padat, harus kita bahasanya kita aur-aurkan. Nah seperti ini. Nah, nanti kita rebus kurang lebih itu 1 sampai 2 menit karena kan kalau kompor itu nggak sama semua, jadi disesuaikan aja. Jadi pas kita rebus itu nanti kita lihat kalau mie-nya udah agak sedikit berisi, itu berarti udah matang. Jadi nggak bisa kalau misalnya mie itu direbusnya harus 1 menit, harus 2 menit. Sebenarnya nggak ada sih, itu kan karena kalau kompor kan berbeda-beda biasanya. Jadi disesuaikan aja, dikira-kira aja, oh berarti udah matang ya udah. Nah ini karena tadi udah panasin airnya udah mendidih, ini harus benar-benar mendidih banget airnya. Biasanya kalau airnya nggak mendidih terus kita masukin bahan-bahan kayak misalnya bahan apapun, jadi dia airnya jadi dingin lagi, nah matangnya nggak sempurna. Itulah yang membuat menitnya untuk ngerebus atau apa tidak sesuai yaitu. Jadi benar-benar harus dipastiin sampai benar-benar mendidih banget, baru ini kita masukin si mie-nya. Kalau bisa kita kasih jarak. Nah kalau tadi teman-teman pas kita masukin nggak mendidih, jadi dia nggak akan panas seperti ini. Jadi nanti matangnya itu agak sedikit lama, jadi nggak
sesuai sama menit. Biasanya kan kalau mie telur itu biasa direbus waktunya 2-3 menit, itu nggak bisa sesuai disamain sih, tergantung panas air sama besar kecilnya si api. Nah ini dia udah mulai lengket, dia udah mulai kayak mie nya itu udah berisi, nggak kering lagi. Nah ini sebenarnya udah matang. Nah kita langsung angkat aja. Ini kurang lebih tadi 1,5 menit ya. Nah ini udah kita matiin aja. Nah ini kita tirisin aja pakai saringan apapun. Kalau bisa kita siram sama air ngalir, ini air dingin, supaya mie nya nggak masak lagi, dia berhenti proses memasaknya. Nah, kita tiriskan. Nah ini langsung kita proses untuk goreng. Ini gue pakai kurang lebih 3 sendok makan. Ini tunggu panas. Ini kita masukkan telur, 1 butir telur. Kita masukkan si bawang putih. Ini kita masukkan si topping-toppingnya. Nah ini kita tumis sampai si bawang putihnya tuh mengeluarkan harum. Di bawang putih kalau udah setengah matang itu pasti ya harum, tapi hati-hati jangan sampai gosong. Jadi kalau masak nasi goreng, mie atau kue tiaw atau sejenisnya itu harus kita pakai api besar supaya nanti ada timbul smoky-smokinya. Nah ini kita masukin mie-nya langsung. Nah ini kalau udah rata kita kecilin dulu apinya sebelum kita masukin bumbu, takutnya gosong. Setelah kecil kita masukin si saus tiram kurang lebih 1 sendok teh. Masukin kecap asin, ini kurang lebih 1 sendok makan tipis. Kita masukin kecap ikan juga 1 sendok makan. Kita masukin si minyak wijen 1 sendok makan kurang lebih. Kecap Inggris ini 1 sendok makan juga. Nah kecap Inggris ini yang bikin dia harum, jadi kalau ada wajib pakai. Kita masukin lada ini setengah sendok teh. Kita masukin penyedap rasa ayam kurang lebih 1 sendok teh. Jadi kalau seperti ini kita udah nggak usah pakai garam karena terlalu asin. Terakhir kita pakai kecap manis. Ini 1 kurang lebih 2 sendok makan. Jadi kalau teman-teman misalnya mau agak lebih hitam, lebih manis, bisa ditambah. Nah ini kita besarkan lagi apinya. Kita mulai aduk lagi. Nah jadi ini dari si kecap Inggrisnya sih sama minyak wijennya itu yang benar-benar nonjol banget wanginya. Nah sebenarnya kalau teman-teman mau ditambahin sayur, ini mau pakai cesim atau toge bisa, cuman biasanya kalau gua masak mie itu nggak pernah pakai sayur, jadi polos seperti ini. Nah jadi ini hasil mie-nya, mie itu lebih kecil, lebih halus dibanding kalau kita pakai mie telur. Nah ini kita langsung matiin aja. Oke sekarang kita sajikan. Nah jadi ini teman-teman kalau mau ditambahin sayur ini bisa. Nah dan ini hasilnya.
bakmi goreng ala masak versus makan. Nah, ini hasilnya. Nah, ini dia hasilnya udah jadi. Nah, ini ada yang kurang apa nih? Nah, ini kita kasih bawang goreng supaya lebih sempurna. Ya, oke. Difoto dulu ya. Nah, ini dia udah jadi makanannya. Ini bakmi goreng. Nah, Tapi gue setengah doang loh. sini kalau mau. Nah, ini kita langsung makan aja. Oh, ikutnya juga. Ikut dong. Lagi diet chefnya. Nah, ini dia mie-nya tuh kelihatan banget bedanya sama mie telur. Jadi kalau ini tuh entah kenapa lebih apa ya? Kalau yang mie telur tuh kayak lebih apa ya, keras ya? Lebih keras. Lebih keras. Nah, kalau ini tuh dia lebih lembut, lebih ya tipikal bakmi ya pada umumnya, tapi ya ini kita bikin jadi kayak mie goreng. Jadi lebih lembut, terus lebih agak kecil juga dibanding mie telur. Ya, langsung kita makan. Pas dimakan juga lebih kerasa, dia lebih lembut dibanding kalau mie telur tuh rasanya keras ya kalau misalnya kita makan. Iya. Oh, ini jatuhnya lebih lembut dan gua rasa ini kayaknya kalau buat anak-anak juga Bisa. cocok ya, enak gitu. Dan mungkin ini karena juga ini telurnya telur bebek ya. Ya, dari mie-nya sendiri dibuatnya pakai telur bebek. Nah, makanya juga rasanya tuh lebih lebih beda gitu, lebih enak ya kalau dibandingin sama mie yang biasa kita makan kalau makan bakmi gitu. Nah, kalau mie yang ini dia kenyal tapi nggak keras, maksudnya nggak yang alot banget. Jadi kalau yang mie telur itu dia kenyal, kalau kita rebus terlalu lama dia akan menggumpal. Kalau ini kan enggak. Nah, ini kan kalau misalnya ini mie-nya walaupun kita tadi pakai minyak wijen, kecap asin dan segala macam, dia tetap kering mie-nya. Dan semua bumbunya itu nyerap dengan sempurna, jadi rasanya pun enak. Dan ini baik lagi ya, biasa emak-emak gitu ya, karena punya anak balita. Jadi ini juga bisa jadiin makanan buat balita, buat pengganti karbo gitu ya, karena mungkin kayak anak kita tuh suka nggak makan nasi gitu ya. Jadi kadang kalau misalnya kita kehilangan ide atau apa ya untuk kasih karbonya, nah biasanya kita kasih mie. Dan ini juga bisa kita biasa pakai buat sarapan. Juga buat makan siang kayaknya masih oke ya. Malam juga ala-ala mie tek-tek bisa nggak sih? Nah, bisa juga. Jadi kayaknya itu bisa buat segala macam gitu. Dan teman-teman kalau misalnya sebelum matang tadi mau dikasih saus atau itu bisa pas dimasak, atau kalau sudah matang seperti ini mau dikasih tambahan sambal atau saus itu ya bisa. Cuman kalau istri nggak terlalu suka pedas, jadi benar-benar nggak pakai yang mengandung pedas. Makanya ini child friendly banget sih kalau menurut gue. Jadi kalau misalnya kurang pedas nanti tinggal ditambahin aja sesuai selera. Nah, oke, sekian aja ini dia hari ini resepnya. Nanti jangan lupa lihat juga di kolom deskripsi, nanti kita kasih tahu juga bahan-bahannya apa. Dan kita ini sebentar lagi mau masuk bulan puasa, jadi kita juga akan menyiapkan berbagai macam resep-resep, entah itu dari menu sahur, menu buka, atau tajil. Pokoknya kita share di video kita. Nah, makanya kalau nggak mau ketinggalan, dan pastinya semua video-video kita tuh kita bikin sesimpel mungkin, segampang mungkin, tapi juga tetap enak. Karena ya masakan rumahan, dan ini buat gue belajar juga sih, karena gue nggak terlalu bisa masak, jadi makanya belajar sama suami. Nah, makanya nonton terus video kita, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, karena di setiap minggunya kita akan ada video yang lain. Dan kita juga mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Ya, untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, harus kuat puasanya. Tetap masak, tapi malam. Oke, sampai ketemu lagi, bye.